Finally a different question. Yes, this Yeah, is a good next. question. Alhamdulillah. Boleh Apa ya? dulu deh. Oke, ini kalau aku bilang ini film romance yang dibuat oleh religi, ada beberapa yang udah seperti itu. Tapi I can say mungkin ini romance religi young couple yang jarang, malah hampir nggak ada ya itu. Jadi pernikahan dua hubungan ta'aruf tapi really sweet, really different. Aku pengen nyebutin film lain tapi nggak mau promoin film itu. Jadi intinya kayak satu film yang biasanya orang pacaran tapi ini versi halalnya gitu. It's really sweet, different. Hai kawan puan. Kita dari Cast kita dari tim film 172 Days. Aku Nazira Safa sebagai penulis novel 172 Days. Aku Brian Dumani sebagai Amara Zikra. Aku Yasmin Apper sebagai Nazira Syafa. Wah, Zira lagi. Oke teman-teman. Kita harus pilih yang berbeda. Berbeda. 172 Days ini menceritakan seorang perempuan yang sedang mencari jati dirinya. Perempuan itu bernama Nazira Safa, yaitu saya sendiri. Dan bertemu dengan laki-laki yang menurutnya pada saat itu adalah teman untuknya berbagi kehidupan dan belajar bareng sama dia kayak gitu. Dan memang namanya takdir itu nggak bisa kita pilih, nggak bisa kita prediksi juga. Akhirnya dipisahkan oleh takdir dan Zira itu harus survive dengan hidupnya lagi kayak gitu. Dan ini kisah aku sendiri dan qadarullah nggak tahu kenapa 172 Days ini yang berawal dari sebuah kalimat-kalimat rindu yang terkumpul dalam satu buku, lalu bisa punya caranya sendiri, bisa dijadikan film dan bertemu dengan cast-castnya dan akhirnya berkembang sampai nanti tanggal 23 tayang di bioskop. Yeah. Aku di sini berperan sebagai Nazira Syafa. Dia seorang perempuan yang bingung. Nazira Gak selalu ya, udah berubah. Nazira Safa berubah punya kumis. Berewok sih orangnya. Aku berperan sebagai Amara Zikra, almarhum suami Nazira. Dia seorang anak ustadz. Dia gede di pesantren. Sosok yang sangat dicintai banyak orang lah. Dan dia bertemu dengan seorang wanita yang udah menangkap hatinya. Ternyata dia udah kagum lama sama perempuan ini. Karena perempuan ini ternyata pintar, kuat, apalagi baik gitu. Murah senyum. I'm serious right now. Yeah. Tapi mungkin yang membedakan perempuan ini dari perempuan lainnya adalah dia berani. Itu mungkin kali ya. Kalau saya pengecut. Enggak dong. Kalau dia pengecut gak bakal Gak ada mau mainin. Yasmin App. Yeah. Oh. Dan akhirnya berjalan cerita hubungan mereka ta'aruf, menemukan diri mereka masing-masing, dan tapi endingnya ntar ditonton aja tanggal 23 November. Yes, kalau aku berperan sebagai Nazira Syafa, di film ini sosok perempuan yang akhirnya menemukan rumah di seseorang, karena dia sangat kagum sama orang ini dan akhirnya mereka berproses dan ta'aruf, nikah, pacaran dengan cara halal, and it is the sweetest story ever. So kalau kalian pengen lihat the sweetness and the love story of this one couple, Yes, one couple, Amar and Zira, please nonton 172 Days. Tanggal 23 November. Yay! 23 November di bioskop. Terima kasih semuanya, ya kita pulang. Yes. Finally a different question. Yes, this is a good question. Alhamdulillah. Boleh Apa ya? dulu deh. Oke, ini kalau aku bilang ini film romance yang
dibuat oleh religi, ada beberapa yang udah seperti itu. Tapi I can say mungkin ini romance religi young couple yang jarang, malah hampir nggak ada ya itu. Jadi pernikahan seorang dua hubungan ta'aruf tapi really sweet, really different. Aku pengen nyebutin film lain tapi nggak mau promoin film itu. Jadi intinya kayak satu film yang biasanya orang pacaran tapi ini versi halalnya gitu. It's really sweet, different. Kamu? Kalau aku yang membedakan 172 Days dengan film-film romance yang lain, mungkin 172 Days bukan fiktif. Iya sih. Oh iya, true. Bukan fiktif. Kayak ini kejadian yang ada di dunia nyata dan difilmkan kayak gitu. Berbased dari true story kayak gitu. Sedangkan kebanyakan dari film-film romance yang ada di pasaran, yang ada di film, maksudnya ada di industri film ini mungkin based on novel tapi bukan true story, tapi fiktif ya. Fiktif Apa? ya. Iya, kayak gitu. Kalau buat aku yang membedakan film romance ini dengan other romance movies adalah biasanya itu ending could be sad and could be happy. Tapi kalau yang ini adalah dua-duanya, because the love ends but continues. Oh ya, nice. Betul. Nice. Walaupun banyak orang yang bilang kayak kita udah tahu endingnya, Iya. endingnya. Sebenarnya kalian nggak tahu endingnya, kan ini Kalian mungkin tahu endingnya tapi nggak tahu rasa endingnya. ya Jadi emang harus melewati prosesnya dulu, proses perjalanan Zira yang kita nanti bakal bisa ditonton untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan di ending. betul. Open ending sih. Yes, open ending, bittersweet, beautiful but sad, kayak Iya. banyak lah. Kalau aku persiapan sebelum syuting sih aku mandi dulu, terus Bersemedi di mana? Mukanya serius lagi aku kayak, oke. persiapan sebelum syuting atas 72 Days, aku sama Kayaknya ada Brian. beberapa kali kamu ke lokasi kayak belum mandi deh. How dare you? First of all, true. Bercanda. Aku sama Brian itu ada proses readingnya dulu, perkenalan sama cast lain, dan ngobrol-ngobrol sama Zira, terus kita menggali skrip bareng-bareng to apa ini? Mancing. Gali skrip bersama-sama Sorry guys, aku ngantuk, jadi gue receh banget. Terus to make it a whole. Kalau dari sudut pandang aku, proses pembuatan film 172 Days ini cukup panjang ya, karena setelah 2021 aku mengeluarkan novel, dan di akhir tahun, tepatnya di bulan November, berarti udah 1 tahun yang lalu, aku itu ketemu banyak banget PH yang ngelamar 172 Days ini untuk dipingit untuk diangkat menjadi movie gitu di beberapa PH tersebut. Tapi setelah proses panjang dan aku juga banyak konsultasi, banyak nanya sama orang-orang yang ada di dunia perfilman, akhirnya aku memutuskan bareng sama Star Vision karena aku ngerasa sangat dihargai di sini. Bahkan Papa Roes, makasih banyak banget, sebelum beliau memanggil aku, beliau sudah punya novelnya, dan beliau udah ibaratkan udah ngasih tanda, udah dicoret-coret sama beliau mana yang mau di bold di kisah ini. Dan itu buat aku sebagai seorang penulis pemula, aku merasa wow, karyaku dibaca dulu dan beliau tahu mana yang harus di bold di cerita ini, dan itu membuat aku sebagai penulis kayak aku mau di sini gitu. Terus akhirnya pencarian cast yang sangat lama, terus penulisan skenario karena aku dari novel dibantu sama Mars Arsi untuk penulisan skenarionya, panjang juga, beberapa kali kita revisi karena banyak hal yang menurut aku terlalu
terlalu lewat dari novel aku karena aku pengen banget menjaga menjaga ya, walaupun enggak semuanya sama tapi setidaknya ada beberapa, jangan terbuang puluhan persen gitu. Jadi sampai akhirnya 172 Days ini menjadi sebuah naskah dan dia hidup mencari case-case-nya dan bertemu dengan Brian, ketemu dengan Yasmin, ketemu sama Yuriko, terus dan yang lain-lain. Kalau aku sih prosesnya tuh sepanjang projectnya dari awal reading, dari sebelum terima sampai syuting pun, pas lagi syuting tuh proses nonstop. Karena emang aku sih percaya bener-bener mulai merasakan karakter di saat kita udah dalam setnya, pakai kostumnya, dan lawan main udah menjadi karakternya juga. Jadi ada beberapa syukurnya juga pas syuting ada momen dimana scene-scene yang tertentu yang menurut aku kita butuh chemistry sangat kuat belum diambil. Jadi emang awal-awalnya was the canggung scenes dulu ya. Terus baru habis itu baru yang nikahnya dan lain-lain. Readingnya sih lumayan, kita ada acting coach Bang Komar, love you Bang. Bang Komar didampingi juga sama Bu Hadra, dan pastinya Zira selalu datang untuk kasih masukan. Jadi emang proses yang lumayan panjang tapi I liked every second of it. Jadi sebenarnya hal-hal kecil ya yang sedikit dirubah. Kayak di dunia nyata itu yang suka Duren tuh Bang Amar, aku yang gak suka. Tapi di film Zira yang suka. Hal-hal kecil seperti itu. Terus sisi hijrah aku yang ya itu menjadi FYP di TikTok ya, Zira sebelum berhijab. Iya, itu nggak jelas banget orang nyarinya itu. Jadi memang aku dulu itu sebenarnya di aslinya aku nggak terbuka banget, maksudnya nggak terbuka everyday. Jadi buka tutup sampai akhirnya ya memutuskan hijrah total itu di tahun 2020 akhir untuk hijab 100%, nggak buka lagi gitu. Itu sih. Kalau di film literally lepas gitu. Terus ya karena kalau misalkan di film, kalau misalkan tutup buka di visualisasinya. Jadi soalnya kan sini prosesnya kita butuh dipersingkat. Mau itu proses dari dia hijrah, proses untuk memilih hijrahnya kan berproses terus. Memilih untuk hijrah sama proses ta'arufnya kita juga persingkat banget. Jadi banyak yang di ini. Dan di novel itu ada satu bab yang hanya ditulis akhir dari pencarian gitu loh, kayak sisi proses pencarian Zira mau berubahnya gitu. Hal-hal kecil aja sih, perubahan sedikit yang ada di novel sama di film. Tapi dari semua hampir semuanya mirip gitu. Soalnya balik lagi aku harus ngomong terus kayak this is not a biopic, bukan biografi. Ini emang juga namanya film, pasti ada ngejar durasi yang dimana emang ada beberapa chapter mungkin di bukunya yang emang harus dikurangin. Betul. Dan mungkin ada beberapa yang harus di highlight gitu. Betul, ditambah. Jadi makanya aku bilang mirip bukan sama. Aku kurang setuju dengan masa ini menceritakan tentang kehilangan aja, soalnya ini banyak, it's not only about kehilangan. There's a process untuk mencari jati diri, there's a process of falling in love, there's a process of choosing right and wrong dari friends, keluarga. Tapi kehilangan ya, it's quite a big thing.